Ya, sekarang kita udah berada di ketinggian gunung ya Mbak ya ini? Di kaki Gunung Lawu. Oh, di kaki Gunung Lawu. Jadi biasanya kalau Gunung Lawu ini banyak deh pendakian ke sini gitu. Dan salah satu produser kita, pemilik dari acara ini sudah mendaki sampai sana. Dan yang kita lihat di belakang ini memang ada situs bersejarah yang peninggalan dari kerajaan Hindu ya Mbak ya? Iya. Yang dimana sudah cukup tua dan melihat di sini banyak situs-situs bersejarah di belakang. Dan nanti mungkin ada beberapa gambar yang terkesan vulgar ya, tapi tujuan kita hanya untuk mengedukasi teman-teman dan adik-adik semua serta pemerhati semua untuk mengetahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman seni, budaya dan juga sejarah. Nah, nanti kita akan ke belakang kira-kira seperti apa. Kalau untuk vibes-nya yang aku rasain sekarang, kita masih disambut dengan alam yang sangat amat luar biasa. Kondisinya memang terlihat terik, tapi kita sama sekali nggak ngerasain panas ya. Kita mungkin nanti agak sedikit cepat karena kita takut akan tertutup kabut. Kabut gitu, benar. Karena seperti kayak negeri di atas awan deh. Betul. Gitu. Jadi memang udara di sini sejuk. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan menjelaskan lagi lebih jauh. Kita masuk ke dalam. Boleh. Untuk lebih. Yuk. Pemandangannya tuh enak banget ya, Dek. Iya, terus kayak suasana alam itu kayak kita nggak nemuin kalau misalkan kita lagi di ibu kota gitu. Iya. Kayak yang masih asri, masih seger, jadi kayak pengen lama-lama, tau nggak? Suasananya mirip di Bali. Kita sama di Bali. Jadi ini hampir sama suasananya seperti di Lempuyang, Mbak. Oh iya. Tapi suasana alamnya juga mirip sama seperti Mbak bilang tadi di Candi Songo. Nah, Candi Cetok ini ternyata ada hubungannya Mbak sama yang kemarin kita datengin. Sebelumnya di mana Alas Ketonggo ya? Alas Ketonggo. Nah, itu masih ada hubungannya sama di sini. Ya. Jadi Brawijaya 5 itu betapa atau semedi dan akhirnya moksa itu di Gunung Lawu, Puncak Gunung Lawu. Nah, gunung ini juga adalah gunung yang pernah didaki oleh produser kita nih. Pas masa mudanya. Pas masa mudanya. Dan ternyata beliau itu sudah beberapa kali kayak tapak tilas, tapi beliau tidak menyadari. Kalau beliau sudah melakukan itu. Gitu. Sekarang dia udah jalan sendiri ke sana. Udah duluan. Nah, terus kalau misalkan kita lihat kan ini terawat banget ya. Terawat banget dan memang ada beberapa perubahan mungkin ya. Jadi untuk memperindah aja. Nah, coba misalkan kita bicara soal apa yang kalian rasain. Kita mundur ke belakang. Vibes-nya seperti apa? Kalau dibilang vibes-nya dulu itu di sini tempat ibadah ya, Mbak ya? Iya, di sini tempat ibadah, tempat pembersihan. Jadi kayak kalau di Bali melukat ya Mbak. Jadi ini untuk pembersihan, mensucikan diri di tempat ini. Gitu. Dan Prabu Brawijaya kelima itu memang dari Alas Ketonggo itu sebelum ke puncak Gunung Lawu, beliaunya kayak yang tadi Mbak Nana bilang itu bertapa di sini dan juga pembersihan diri itu Mbak. Jadi sebelum Prabu Brawijaya. Saya sudah mulai gak enak ya perasaannya ya. Prabu Brawijaya 5 itu datang sini dan memang sudah adanya ini. Jadi ini itu kalau kita mundur ke belakang lagi sudah memang ada kerajaan-kerajaan yang dulu sudah berada di sini deh. Dan tidak ada yang berani memastikan tahun berapanya berdiri. Iya, karena kan memang biasanya kan sejarah kan memang ada memiliki beberapa perbedaan ya, mulai tanggal berdiri dengan siapa, nah seperti itu. Nah, Adek mau loncat atau sini? Jangan dong. Dedeknya jangan loncat dulu, belum waktunya. Nah, kita ini udah anak tangga keberapa ya? Ini pokoknya tingkatan ketiga kalau nggak salah. Ketiga ya? Tiga. Jadi masih banyak nih yang di belakang. Jumlahnya kalau nggak salah ada 13 teras, Mbak. Oh, 13 teras. Berarti luas juga ya 13 teras. Kalau rumah ada terasnya luas nggak deh?
rumah satu ada teras, udah teras satu doang aja udah luas. Nah ini 13 teras. Ini 13 teras. Tapi kalau misalkan yang pernah aku kunjungin bareng-bareng nih kita bertiga, ini tuh termasuk candi yang aku lihat secara apa ya, bangunannya ini yang paling bagus. Selama kita bertiga kelilingnya. Tapi kalau energinya nanti kita bahas. Kayaknya dari tadi tuh ditarik ke atas. Makanya kalau kalian lihat kan Kak Nena ngomongnya agak sedikit. Hanya. Nah, itu berarti udah tanda-tanda. Pusat. Nah, bus energinya ya. Apaan sih? Oke. Kalau di ini deh, Apaan sih? sebelum kita ke atas, Ini tadi bahas sama Mbak Intan. sebelah kanan ini sama Ada yang relief. tadi di depan itu kan ada relief bentuknya Kura-kura. Nah itu simbol dari perlambang dari terciptanya alam semesta, dan itu juga lambang dari Majapahit. Jadi dari Oke. situlah orang menerka-nerka kalau adanya ini itu di era Majapahit. Iya. Lalu di setiap ininya, di setiap ini loh Dek, Ada gambar-gambar. gambarnya. Itu kehidupan. Cerita tentang pewayangan yang kalau dirangkum itu artinya dari kehidupan ini mengharapkan kelimpahan berkat, kelimpahan dengan menyatunya dengan alam itu berkelimpahan, alam ini bisa mencukupi kehidupan. Gambar dari sebuah arti kemakmuran dalam hidup di ya. relief ini. Terus kan ada gambar, ada pohon, ada kehidupan mereka yang saling tolong menolong juga ada di sini. Jadi kalau kehidupan tolong menolong itu sudah emang udah ada dari dulu deh. Tuh. Cuman sekarang sudah ditolong pada nggak tahu diri. Curhat. Dan sebenarnya memang itu adalah pesan yang ditinggalkan leluhur kita kan, dengan simbol-simbol ini untuk dipelajari, bukan tulisan ya Dek, kan setiap ini kan selalu dengan gambar, dengan simbol. Terus ada beberapa patung yang kalau aku lihat Kepalanya ada yang hilang. kepalanya hilang. Terus mungkin itu ada beberapa artinya ya, nanti coba kita kulik lagi. Tapi untuk sampai sini, untuk melihat bangunannya aja kita belum bahas yang lain-lain. Aku udah ngerasain ketenangan, kenyamanan. Richard. Recharge. Setelah kemarin kita mungkin ini maksudnya saling berhubungan. Kalau kemarin itu di akhir itu kita bener-bener dibikin lemes, dibikin capek, dikuras habis, sampai mau closing aja tuh mood tuh udah berantakan, udah kayak aduh di jam Capek, ngantuk. mood amburadul. Sampai di sini kita masuk tadi udah ucap salam tuh udah kayak aduh ternyata ini nih namanya alam nih, gue bahagia hidup di alam, bahagianya kita, bangganya kita punya Indonesia tuh, karena Indonesia punya berbagai macam seni, budaya, keindahan, flora faunanya luar biasa, dan tentunya sejarah yang harus kalian tahu, kalian harus pahami. Nah, di belakang ada apa, Dek? Di belakang ada patung. Mungkin kita lanjut jalan? Boleh. Aduh. Selalu ada kura-kura ya, Mbak? Iya. Di sini di Sukoh nanti sama ketemunya kura-kura. Tapi kalau misalkan yang aku tahu, untuk ini kalau misalkan kita bicara budaya China ya, kura-kura itu kemakmuran. Kan lambang dari kemakmuran. Iya. Candi Ketek Sendang keluar. Oh, di sini ada. Candi Ketek. Oh, Ketek itu kera ya? Iya. Oh, itu ada yang ibadah pakai baju Bali. Ini apa nih? Ini telur. Kayak telur Pokemon, Dek. Oh, itu nih for your information. Jadi di sebelah sana tuh ada Candi Ketek, dan itu untuk ibadah. Dan agama Hindu tuh beribadah di sebelah sana. Tuh. Ada yang pakai baju apa? Kebayanya Bali. Jadi Saraswati ya? nggak tahu itu ibadah apa lagi di sana. Mungkin kayak ini pura ya? Mungkin ya? Di sana candi. Oh, candi. Candi juga. Enggak, tahu dulu ngos-ngosan. Namanya Candi Ketek atau disebut apa? Candi Kera. Oh, Candi Kera. Mungkin kita mau kemana nih, Mbak? Pastinya naik. Naik ya? Pasti yang naik. Enggak, hawa-hawa Hindunya pengen ke sana gitu. Tapi ini nih, kalau misalkan penelusuran kayak yang kemarin tuh kita di Lawang Satus ya, kan kita bahas tuh layernya beda-beda, tiap layer punya ini. Ini tuh stabil dari atas sampai bawah. Ya. Cuman dulunya itu fungsinya beda-beda setiap teras Dek. Ada yang memang buat doa, ada untuk naruh
sesajen. Oke. Tadi itu yang kura-kura di depan yang paling besar itu buat naruh sesajen. Jadi di depan itu ada bentuk kura-kura yang paling lebar itu Mbak Dek, itu biasanya dulunya itu buat naruh sesajen. Jadi sebelum beribadah di atas, paling atas itu energi paling besar karena memang tempat buat ibadah dari zaman dulunya leluhur kita. Jadi ya seperti yang kita ceritakan di beberapa tempat kejawen, terus ada yang berbau Hindu juga, tetap mereka mencari titik tertinggi, Sanghyang tertinggi. apa namanya? Sanghyang. Sanghyang. Nah, jadi titik tertinggi itu untuk mereka mendapatkan sisi fokusnya, khusyuknya kalau kata Muslim ya. Seperti itu. Nah, kalau yang kayak gini-gini apa nih? Jadi ini sama halnya deh kayak pura-pura yang ada di Bali. Ada beberapa pura seperti ini. Dan ada kita lihat di sana ada stupa-stupa yang dimana ada yang gambarnya, mohon maaf ya begini nggak ada yang beda-beda. Ada Makna salah artinya satunya beda-beda. Oh, oke. Ini sama kayak pas kita lagi melukat di mana sih di Bali? Di Bali. Yang ada rumah satu, terus sisi ini, Iya, sisi iya, ini, iya, sisi kayak ini, gitu. sisi ini gitu ya. Oke. Salah satunya ada Eyang Sabdo Palon, Mbak. Iya, Sabdo Palon Iya, itu yang di Keraton Solo juga ada. Iya, karena kan memang perahu ya. beliaunya ini Sambil kan jalan mungkin. eyangnya Nusantara ibaratnya. Apalagi orang Jawa kan pasti kenal dengan Eyang Sabdo Palon. Tadi di depan kan juga disambutnya sama relief Eyang Sabdo Palon. Tapi satu ketakjuban yang maksudnya aku tetap tidak bisa aku pikirkan secara nalar ya. Kita naik ke sini, posisi bangunan ini sudah berdiri aja. Itu aku tuh mikir, ini orang-orang zaman dulu Bikinnya belum gimana? ada alat-alat Iya, modern. iya. Bikinnya gimana? Gitu kan. Terus mereka ngedesain tuh jago-jago gitu maksudnya. Benar. Yang kayak modern aja belum tentu bisa bikin seindah ini gitu kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang modern dan zaman dulu, zaman leluhur kita, itu yang membedakan yang masih mencolok itu begitu melihat lambang-lambang yang tadi Dedek bilang yang sedikit vulgar, itu kalau orang zaman dulu itu melambangkan kesuburan, Dek. Satu ya maksudnya. Makan dulu. Oke. Kakak maju. Ini kan. Oh dulu belakang oh dulu. Jadi dulu itu sempat bikin konten sama Mbak Intan di candi mana Mbak? Candi Songo. Candi Songo, terus candi yang Candi di Ijo. Candi Ijo. Heeh. Itu jadi di Candi Songo, Candi Ijo, Ijo itu sama. selalu disambut Dengan bulan. bulan. Oke, jadi ada beberapa sambutan ya, kayak misalkan alam itu mempersilahkan. Beberapa kali juga kita penelusuran disambut sama hujan. Terus ini di setiap kalian ke candi selalu ada bulan. Seakan-akan alam mempersilahkan kita untuk ya bermeditasi atau pendekatan dengan Tuhan dan alamnya. Karena jarang-jarang deh pukul segini tuh bulan itu nggak Ini nongol. masih jam berapa sih? Jam 2 Masih jam 2, masih siang banget. masih siang. Tuh, nah di belakang ini Dek ada yang namanya kalau orang Bali itu sebut dengan canang. Karena Ya, jadi ada sesaji dalam arti kata untuk persembahan mereka-mereka yang berdoa di sini. Bukan untuk menyembah ya, tapi untuk berdoa. iya. Ya, kalau di sini juga disebutnya sebagai candi induk, Mbak, di mana kita dari tadi
tertarik, maksudnya ketarik buat ayo ke atas karena memang pusat energinya di ada sini. Kenapa begitu besar dibandingkan dengan teras-teras yang lain? Karena di tempat inilah dahulu leluhur kita melakukan ibadah, berdoa, meditasi dan pendekatan diri dengan Tuhan. Iya. Oke. Dan dulu itu juga belum ada tangga begini, Mbak. Belum. Jadi masih kayak pundak-pundakan tanah. Nah makanya itu yang aku Awalnya. bilang, kayak mana cara orang terdahulu bangun bangunan sebesar dan semegah ini gitu loh. Itu yang kadang-kadang tidak bisa difikirkan kayak nalar ya. Mungkin Makanya kita seperti bisa apa? untuk meditasi. Oke. Nggak ada pesana apa kesana? Kesana. Sana. Oke, yuk. Jangan membelakangi. Lupa. Boleh kalau mau sambil duduk boleh. Boleh kita duduk aja yuk. Duduk aja ini Boleh, biar lebih. Jadi aku mau meditasi malah jadi mendengar suara kelintingan gitu loh, Mbak. Apa kayak lonceng? Kayak lonceng terus sambil kayak teret gitu. Tadi enggak ya? Barusan. Baru ini, Mbak. Apa? Sampai sini. Baru ini. Dari tadi merindingan lah. Nggak hilang. Kelar. Tapi aku kenapa ya, Mbak? Kalau misalkan hal-hal kayak gini ya, apalagi kalau namanya udah ketemu canang, terus di candi atau apa, terus tadi ngeliat orang yang pakai baju Bali, itu tuh kayak langsung kayak ke belakang gitu loh, Mbak. Jadi kayak ya melihat kehidupan yang dulu itu jadi kayak begini ya kehidupan yang dulu kayak gitu. Di tempat ini kan begitu, Mbak. Dulunya. Terus ini tuh aku ngerasa itu bukan hanya 3 orang kita doang gitu, Banyak. tapi kayak ada banyak di belakang. Ya. Dan memang ada kayak ketua ya yang dituai juga ada di sini gitu. Jadi energi yang baiknya itu masih terus kayak berputar gitu loh, Mbak. Gitu. Mungkin di atas ini kondisinya masih terik ya, tapi kita masih kayak ngerasain yang kayak adem, enak.
ademnya tuh nyes gitu loh Dek. ya syahdu gitu ya, Iya. kayak ya benar-benar menemukan ketenangan gitu. Itu kan kita dikasih rasa di mana kita turut merasakan apa yang dulu salah satunya Prabu Brawijaya kelima kenapa kesini bertapa beserta penggawa-penggawanya itu mencari keheningan. Tempat-tempat tinggi seperti ini itu yang menjadi favorit, dan didirikannya candi ini kan karena mereka berkeinginan untuk generasi penerusnya itu biar tahu titiknya di sini. Iya. Tidak mungkin ada sebuah bangunan bersejarah tidak ada sejarahnya dan tidak ada tujuannya. Itu, dan itulah maka kita harus bisa memperkenalkan budaya sejarah yang ada di Indonesia, karena hal-hal seperti inilah yang kita bisa mencintai Nusantara kita ini gitu. Tapi tidak dijudge dengan misalkan dengan hal-hal yang oh ini menyembah ini gitu. Biarkanlah menjadi budaya dan sejarah, tidak dicampur adukan dengan sesuatu. Iya. Aku tuh tadi sempat juga ngerasain yang kayak Kak Lena sama Kak Intan rasain. Jadi kayak ada satu bentuk penyampaian, tapi aku belum bisa pahamin gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya kayak dia penjelasannya ya zet, hanya cepat doang. Cuman kalau misalkan dihubungkan sama yang aku rasain ya itu hanya sebatas seperti pesan ungkapan terima kasih dan sambutan sih. Apalagi kalau yang misalkan kita bilang ini bus energi terbesar tapi tidak ada pergesekan yang ekstrim. Iya. Itu aja. Gitu kan, semua stabil dari layer pertama sampai ke yang terakhir ini. Nah mungkin ini salah satu alasan orang-orang terdahulu untuk mengadakan ibadah di sini ya. Karena tempatnya benar-benar yang kayak kalian udah capek, kalian recharge di sini, benar-benar nemuin tempat yang paling nyaman sampai kalian bisa kayak oh ini namanya ketenangan kayak gitu. Dan itu sampai sekarang Dek. Jadi salah satunya di Candi Ceto ini itu salah satu yang ada di Nusantara yang dijadikan tempat untuk kerapat tanda kutip para petinggi-petinggi Nusantara kita sebelum bergerak ke Gunung Lawu. Dan itu pembahasannya memang tentang Nusantara, keberlangsungan Nusantara. Aduh, bersyukur banget sih hari ini maksudnya bisa datang ke sini, kita bisa relax lagi Benar. buat lebih semangat lagi nanti ngejalanin aktivitas sama tentunya semangat ngejalanin hidup ya. Jadi Kayak hidupnya berat banget bener, deh. kalau kalian bener-bener ngerasain aduh aku capek, hidup berat bla bla bla, coba mungkin ke sini. Tapi Mbak, kalau di setiap candi ya kita perhatikan pasti ada relief yang itu. Iya, Dan di kota gede pun ada. ada ini. Walaupun kota gede itu sudah masuknya kerajaan Islam ya Mbak ya, sudah masuk Mataram Islam. Tapi tetap ada gambar, itu gambar apa? Sabdo Palo tadi ya? Bukan. Bukan, ini Kayak di- Singosari loh. Kayak Barong. Barong. Jadi di Taman Sari pun di depannya juga ada. Ya, jadi selalu ada gambar itu. Dan barong itu mungkin kalian bisa cari tahu artinya apa gitu. Aku belum bisa menjelaskannya Mbak. Dan ketika datang ke candi itu memang niat dalam hati harus netral, artinya dienolkan dulu semuanya, pikiran atau beban kehidupan itu tuh ditinggalkan. Jadi benar-benar ketika datang khususnya di Candi Ceto seperti kita sekarang itu mendapatkan sesuatu energi baik dari tempat ini. Betul Bisa sekali. sekali. Balik lagi ke niat ya. Ya. Niat yang baik pasti akan berbuah baik juga. Ya, ini udah kita kembali lagi ke titik tadi kita pembukaan ya. Dan memang yang kita dapat di sana memang dari energi semuanya bagus. Terus dari cerita-cerita apa yang kita baca sebagai kita searching di mana-mana juga sejarahnya juga memang belum menentukan tahun berapa ini dibangun. Tapi menunjukkan pernah bahwa Brawijaya 5 pernah berada di sini. Betul. Dan kalau misalkan yang aku sadari nih, baru banget aku sadari ada kotak hitam putih yang kemarin kita temuin di sana dan ternyata sekarang kita kenakan. Jadi ini mungkin satu bentuk apa ya, ikoniknya atau ada arti seperti yang kita bilang kemarin untuk menentukan kesejahteraan sebagai seorang manusia. Kamu bisa memilih yang baik atau yang buruk. Di sini sih aku ngerasain rasa syukur yang luar biasa. Kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa tahu sejarahnya, kita bisa ngerasain energi positifnya di tempat ini, dan tentunya
kita bisa recharge lagi buat biar lebih semangat lagi menikmati hidup, menjalani hidup. Dan tentunya aku kayak ngerasain kali ini kali pertama aku ngerasain, oh Tuhan ternyata Tuhan itu luar biasa menciptakan alam semesta. Iya, iya. Dan alangkah lebih baiknya untuk penonton Book of Nena apabila datang atau mengunjungi ke candi-candi seperti ini, itu netralkan dulu hati dan pikiran. Jadi hati dan pikiran itu harus bersih, netral, dan terkoneksi untuk apa tujuan kita di sini, untuk menikmati dan menyatu dengan alam. Betul. Jadi intinya apapun yang kalian bawa ketika kalian masuk ke sesuatu tempat yang dimana itu pernah menjadi sejarah dan tempat beribadah atau tempat yang pernah menjadikan suatu tempat energi yang baik, maka kosongkanlah hati. Kosongkan hati bukan berarti kita mengosongkan hati dan kosongkan pikiran, itu enggak, tapi kosongkan hati dan pikiran kita yang baik. Karena untuk ke tempat ini perlu dengan hati yang baik, hati yang bersih, dan terutama niat yang baik dan juga bersih. Oke, kembali lagi, jangan pernah melupakan sejarah. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita datang ke satu tempat bukan untuk menyembah patung, bukan untuk menyembah sesuatu yang tidak pantas untuk disembah, tapi itu adalah cara kita untuk menghargai dan mendoakan leluhur terdahulu. Dan setiap agama mengajarkan semua nilai kebaikan, tapi tidak ada agama satu manapun mengajarkan kita untuk menjadi Tuhan untuk orang lain. Jadi tetap saling menghargai. Dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Dan kami dari Book of Nena pamit undur diri. Dan terima kasih.